Yang lain mana ya, Mas dan Mbak? Ya Pak, saya panggilkan dulu di grup nggih. Oh iya, Mbak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Teman-teman, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucapkan mohon maaf karena saat ini saya juga sedang kuliah. Jadi tadi baru selesai pukul habis maghrib kalau nggak salah mata kuliah karena 3 SKS. Jadi saya juga sekarang lagi jadi mahasiswa, mungkin seperti itu. Ehm, Kemudian yang kedua, untuk mengawali perkuliahan malam hari ini, pertama saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin pada teman-teman semuanya dalam kelas BPS kali ini. Karena memang sebenarnya kelas ini itu sudah dimulai dari belum Ramadan, tapi memang jamnya ini yang kemudian sangat apa ya mepet sekali antara buka puasa dengan sholat isya traweh. Karena kan melihat dari teman-teman yang memang dari berbagai macam daerah ya, dari Indonesia bagian mungkin tengah, barat, nah ini kan agak susah untuk mengkondisikan waktunya, apalagi pada saat bulan Ramadan. Bisa jadi kita mulai kelas jam 8.40, di saya sudah mulai mau menjelang Isya. Nah, yang di sebelahnya, yang di bagian timur bisa jadi sudah sholat Isya. Makanya kemarin saya berpikir kok kurang efektif kalau misalkan kelas tetap dilanjutkan. Maka mungkin ini agak maraton saja nanti setelah Ramadan untuk mata kuliah bimbingan penulisan skripsi. Di awal sebenarnya sudah saya pernah mengupload ya di SIM Unisula terkait tentang materi awal mata kuliah bimbingan penulisan skripsi ini. Ya, karena bimbingan penulisan skripsi ini harapannya adalah di akhir mata kuliah ini itu teman-teman sudah memiliki proposal skripsi yang siap diseminarkan. Tentunya ini juga menjadi pemikiran tersendiri. Apakah nanti, bagaimana nanti skema ataupun strategi bimbingan skripsi untuk khusus kelas RPL. Kemarin sudah saya sampaikan sebenarnya ke Pak ke Kaprodinya. Karena tentunya kelas RPL ini ya kelas unik ya, karena full online, mahasiswanya berada di mana-mana. Nah, bagaimana nanti skema bimbingan skripsinya ke depannya itu juga butuh pemikiran. Karena sulit juga untuk mengkondisikan awal dosen-dosen membimbing skripsi secara online. Ya, harapannya semoga aja teman-teman ini karena memang sudah semester, sudah punya pengalaman kuliah dan teman-teman ini juga sudah lebih dewasa ya dibandingkan yang reguler, lebih cepat dalam menyerap ataupun lebih cepat dalam memahami skema ataupun teknis tentang penulisan skripsi. Mata kuliah ini sebenarnya tidak ada UTS, tidak ada UAS, karena nilai akhir itu adalah nilai proposal skripsi yang siap diseminarkan. Makanya teman-teman harap kenapa ini kok nanti diakhiri dengan proposal skripsi yang diseminarkan? Karena kalau misalkan teman-teman itu di kelas bimbingan penulisan skripsi hanya sekedar kelas tanpa akhir akhir mata kuliah dengan proposal yang siap diseminarkan itu eman-eman waktunya, mubazir waktunya karena satu semester hanya untuk teori ataupun hanya untuk
membahas tentang eh, proposal skripsi. Karena kan sebenarnya proposal skripsi itu ya gampang kalau misalkan fokus. Nah, maka harapannya di akhir mata kuliah ini seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini itu menghasilkan proposal skripsi sesuai dengan standarnya yang kemudian bisa untuk diseminarkan. Karena tentu proposal skripsi ini adalah menjadi berarti bagian daripada bab satu dari skripsi. Jadi kalau misalkan bab satunya skripsi ya proposal skripsi itu sendiri. Karena kalau misalkan proposal skripsi itu sudah matang, artinya bisa kita nilai itu ya 70% daripada skripsi itu sudah jadi, artinya sudah kelihatan kualitas maupun eh, isi daripada apa yang akan diteliti oleh mahasiswa pada tugas akhir nantinya. Ini mungkin agak berbeda ya dengan akhir mahasiswa akhir di perguruan tinggi luar negeri, karena bisa jadi di beberapa perguruan tinggi luar negeri itu untuk S1 tidak wajib menyelesaikan dengan skripsi. Ada yang menggunakan hanya small result, ada yang menggunakan hanya paper, ada yang ya memang nilai akhirnya saja yang kemudian menjadi nilai kumulatif untuk lulusan. Tapi di Indonesia itu masih masih banyakkan itu standar penilaian akhirnya itu dengan skripsi. Yang pertama kali adalah memang dalam mata kuliah ini, seperti yang dulu pernah saya upload di Unisula, teman-teman yang pertama harus mulai memfokuskan memfokuskan pada tema ataupun topik yang akan menjadi bakal calon skripsi kalian. Tentu tema dan topik ini silahkan disesuaikan dengan minat teman-teman semuanya. Karena kita itu di Prodi Hukum Keluarga, jurusannya adalah jurusan syariah, maka topik yang diangkat itu juga harus disesuaikan. Karena kalau misalkan melihat background semester yang teman-teman tempuh selama mungkin di kampus-kampus Afrika, karena itu kan ada yang prodinya di Rosat Islamia, ada yang prodinya memang sudah syariah, ada yang prodinya mungkin pendidikan bahasa Arab. Nah, karena kita itu saat ini di prodi hukum keluarga, uh, jurusan syariah, ya semuanya harus nanti skripsinya itu ataupun penelitiannya itu menyesuaikan, ya, menyesuaikan dengan prodi yang saat ini. Nah, apa saja kiranya yang biasa diangkat dari prodi hukum keluarga itu karena pertama ini sebenarnya skupnya diperluas dulu terkait tentang jurusan syariah. Nah, ini kan lebih luas sebenarnya. Artinya pokok pembahasan dalam skripsi terkait tentang hukum Islam itu sebenarnya lebih luas. Eh, bisa misalkan berkenaan tentang keuangan syariah atau tentang filantropi, Islamic filantropi, mungkin dari zakat, wakaf, atau infak, sedekah, ataupun mungkin di lembaga amil zakat, ataupun di lembaga-lembaga tertentu seperti itu, ya. Atau misalkan terkait tentang perbankan syariah kira-kira. Atau bisa jadi tentang wakaf, ini yang lebih umum. Lebih khususnya itu ya terkait tentang hukum keluarga, tentang perkawinan atau pernikahan.
tentang perkawinan pernikahan itu kan isunya banyak ya. Ada isu-isu masalah pernikahan dini, ya. Ada pernikahan ataupun perkawinan menurut adat, atau ada larangan pernikahan berdasarkan mungkin hukum adat, ada mungkin isbat nikah, atau mungkin larangan-larangan pernikahan berdasarkan adatnya. Ini tentang dan macam-macam. Dan itu isu-isu perkawinan ataupun pernikahan. Bisa juga mungkin isu-isu tentang hukum waris, tentang hukum waris. Nah, hukum waris ini juga menjadi topik pembahasan dalam hukum keluarga. Maka teman-teman itu silakan bisa mengkaji dari aspek warisnya. Selanjutnya bisa juga membahas tentang hukum acara perdata di pengadilan agama misalnya. Nah, entah mungkin prosesnya atau eh, apa namanya prosedur beracaranya dan lain-lain dan sebagainya. Silakan. Nah, mungkin teman-teman memiliki kelebihan dalam hal bahasa Arab misalkan. Saya misalkan ingin mengkaji tentang konsep ataupun idah dari perbedaan perbandingan madhab dari kitab apa dan kitab apa, atau mungkin disesuaikan sesuai dengan situasi kondisional saat ini. Nah, itu juga boleh. Silakan. Intinya bisa dari penelitiannya bisa library research dengan konsep ataupun metode perbandingan eh, madhab dari beberapa kitab. Nah, jadi lebih kepada qiraatul kutub. Bisa jadi seperti itu. Nah, silahkan teman-teman nanti bisa memilih kira-kira minatnya, ya kan, ketertarikannya lebih pada bagian yang apa. Nah, maka bagaimana kemudian kita sudah bisa apa ya namanya fokus terhadap keminatan tadi, ya kan, keminatan. Nah, yang penting adalah tidak plagiasi. Ini etika yang pertama. Ya. Jadi yang penting tidak mencuri. Saya nggak mau plagiasi. Yang penting tidak mencuri dari skripsi ataupun tesis yang sudah selesai di perguruan tinggi yang lain. Karena biasanya saya kami sendiri saya waktu kaprodi itu sudah pernah menggagalkan hampir 3 atau 4 orang tidak jadi wisuda, bahkan tidak jadi munakosah karena eh, apa tidak jadi ujian skripsi, padahal sudah jadi karena kami meneliti naskah akhir itu dengan sistem. Nah, dengan sistem itu kemudian kita sudah bisa mengecek kualitas ataupun skripsi ini betul-betul harapannya mahasiswa itu sendiri, karya sendiri, atau dia hanya merepublish ataupun mengambil daripada karya orang, hanya diganti beberapa bagiannya saja, kemudian namanya saja. Itu sudah pernah kami, ya setiap saat kami lakukan, dan saya selama kaprodi itu hampir 4 kalau tidak salah itu menggagalkan eh, anak mahasiswa untuk ikut ujian skripsi. Akhirnya ya harus mundur 1 tahun. Nah, itu kan itu sebenarnya fatal dan itu sebenarnya sudah bisa masuk ranah pidana, tapi karena belum diujikan dan belum publish, karena kan nanti skripsi itu masuk dalam repositori. Itu karena kejahatan terbesar daripada di akademik, di apa namanya, di pendidikan akademik itu adalah ya tadi mencuri karya orang lain. Hmm. Maka silahkan sebenarnya kalau misalkan skripsi itu ya tingkatannya boleh ATM, boleh. Artinya kita boleh enggak melihat skripsinya orang lain atau tesis ataupun karya orang lain, boleh. Tiru boleh enggak? Boleh, tapi juga harus dimodifikasi. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan
tentang eh, apa ya namanya tema ataupun topiknya sama, tapi mungkin bisa jadi data ya, yang diambil itu dari objek yang berbeda. Nah, ini kan artinya kalau data diambil dari objek berbeda, otomatis nanti interpretasi dan hasil daripada kesimpulannya nanti itu jelas berbeda. Tapi temanya sama, kan? Itu namanya kita mengamati, kita itu meniru, tapi memodifikasi. Ya, jadi boleh enggak kita melihat skripsinya orang lain atau yang sudah pernah diseminarkan atau sudah pernah diujikan boleh melihat banyak sekali di perguruan tinggi itu kayak, tapi kita tidak mengambil secara 90% atau 99% kita ngambil kemudian ganti namanya ataupun yang lain. Kita boleh melihat skripsi ataupun tesis yang lain. Justru itu sebenarnya itu dapat menginspirasi kita. Ya, kita mencari inspirasi-inspirasi tentang eh, tema tugas akhir kita itu ya kita memang ya harus melihat skripsi-skripsi ataupun karya-karya orang yang sebelum kita supaya kita juga tahu oh ternyata ini sudah pernah diteliti orang lain. Oh ternyata ini sudah dipublish. Oh ternyata ini itu sudah eh, apa namanya masuk dalam repository kampus-kampus yang lain. Maka, tapi ini kan kasusnya itu sama. Ini juga terjadi di daerah saya. Ya silakan kalau memang mau dikembangkan, ya kan, dikembangkan. Oh berarti saya pakainya tema ini, tapi nanti objek penelitiannya di daerah saya, tidak ada masalah. Maka dari itu tadi rumusnya itu ATM. Teman-teman bisa mengamati, kemudian meniru dan memodifikasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya, seperti yang dulu saya pernah share itu di SIM Unisula, itu yang pertama adalah kita berarti harus rajin-rajin juga melihat. Nah, kira-kira minat saya misalkan kok pada pernikahan adat, ya kita cari saja. Sekarang itu misalkan kita bisa nyari di Google Scholar misalkan, kan di Google Scholar, Google Scholar. Kemudian dari Google Scholar misalkan saya membuat perkawinan beda agama, beda agama. Nah, pernikahan beda agama. Dan ini kan sudah banyak ini, jurnal-jurnal yang telah mempublish beberapa topik tentang perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama ini jurnal studi Islam, perkawinan beda agama Journal of Religious of Social Cultural. Terus kemudian perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam, undang-undang perkawinan dalam kualitas hukum. Nah, ini silahkan teman-teman bisa misalkan saya membaca lah isinya apa, klik aja. Setelah diklik nanti baca abstraknya, kemudian ini hukum perkawinan hukum positif. Ini media, coba saya klik lagi. Nah, bisa lihat daripada abstraknya dulu, teman-teman ya. Silahkan nanti kalian bisa melihat dari abstraknya. Itu kita bisa melihat di sini. Apa isi jurnal ataupun penelitian yang terdahulu. Pernikahan beda agama menjadi polemik karena menimbulkan perdebatan antara setuju dan tidak setuju. Tetapi dampak dari pernikahan beda agama tidak hanya secara pribadi, tetapi juga sosial budaya. Apakah pernikahan beda agama diperbolehkan? Mungkin sebagian orang mengatakan tidak apa-apa. Karena menikah itu sakral, namun nyatanya menikah menyenangkan bagi yang berbeda agama. Undang-undang menjelaskan tentang boleh menikah seagama, tidak boleh beda agama. Tetapi demikian menikah beda agama merupakan solusi terbaik tanpa doa pasangan. Tujuan artikel ini mengatakan memang pernikahan beda agama dan selainnya. Di sini kita bisa melihat sebenarnya, bisa membaca
apa sih yang ada dalam artikel ini. Kira-kira bisa nggak ya saya meneliti tentang topik ini. Intinya kita itu bisa melihat daripada Google Cendekia ini atau Google Scholar ini untuk mencari inspirasi pada topik yang kita minati. Misalkan perbedaan agama, mereka perkawinan beda agama, tapi pendekatannya nanti teman-teman bisa melihat daripada mungkin sudah pernah dibahas oleh ulama-ulama atau perbedaan ulama dalam kitab apa atau segala macam bisa saja. Intinya apa? Berarti nanti pendekatannya pendekatan siratul kutub ya, artinya pendekatan eh, daripada berdasarkan kitab. Nah, ini. Jadi silahkan nanti teman-teman mulai browsing seperti ini. Nah, ini yang kemudian sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Mungkin 15 jurnal atau skripsi atau tesis atau sebanyak-banyaknya. Nanti akan kita temu. Maka kemarin saya juga nge-share tentang format literatur review. Nah, ya kan? Tentang format literatur review. Tapi nggak tahu teman-teman sudah mencoba atau belum. Kemarin sudah saya share formatnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini yang kelas reguler itu saja. Jadi dia itu mendownload atau mencari beberapa artikel dari apa? Dari jurnal-jurnal ya, dari jurnal-jurnal yang melalui Google Cendekia. Dia nulis misalkan ini ada skripsi. Judulnya apa? Implementasi Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian pada tahun. Kasih linknya. Nah, dia sudah membaca dari abstrak itu sudah kebaca. Metode penelitian itu bisa kita baca melalui abstrak. Nah, maka bacalah itu abstrak, kemudian kalian analisa metode penelitian yang digunakan itu apa. Lihat, pada judul ini ternyata metode penelitian itu menggunakan yuridis empiris dengan cara mengumpulkan data baik secara langsung ataupun turun ke lapangan tentang objek yang diteliti. Sumber data yang didapat yaitu data primer sekunder. Nah, data primernya dari mana? Dari yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui wawancara. Nah, data sekundernya dari mana? Melalui buku ataupun jurnal atau dokumen-dokumen resmi. Teknik pengumpulan datanya dengan cara interview. Hasilnya apa? Hasilnya itu bisa dilihat dari kesimpulan. Nah, hasilnya ini. Ini dibaca, kemudian ya ini banyak ini kemarin skripsi itu yang topiknya apa? Topiknya tentang mediasi dalam beracara di pengadilan agama. Jadi ada mediasi, ini juga tentang mediasi, ya kan? Jadi tergantung minatnya. Kalau memang minatnya mediasi ya fokuskan pencarian di Google Cendekia itu tentang mediasi. Cari sebanyak-banyaknya artikel yang sudah pernah publish ataupun skripsi itu yang meneliti tentang prosedur mediasi dalam beracara di pengadilan. Memang kan ini ada mediasi, ini ada mediasi, ini juga mediasi bawahnya. Nah, ini kan ada mediasi semuanya. Perkara sengketa, mediasi, ini semuanya mediasi. Nah, ya. Kalau sudah jadi seperti ini enak, ya. Kalian bisa, teman-teman itu bisa langsung kemudian melihat dari hasil penelitiannya. Dari judul ini kira-kira, dari judul-judul ini ada enggak ya potensi yang bisa saya tiru, dan saya modifikasi. Nah, dari mana coba? Dari mana kita cari? Lihat juga hasilnya, hasil penelitiannya itu apa. Nah, hasil penelitian ini penting untuk kita kita baca karena kita ingin melihat bisa melihat kesamaan atau melihat daripada potensi-potensi yang bisa kita eh, dalami, kita modifikasi dan kemudian kita teliti ulang. Nah, maka dengan ini, dengan gaya-gaya ataupun cara seperti ini, teman-teman
ini cara untuk kemudian meminimalisir kita terjebak dalam plagiasi. Nah, ini kan. Maka setelah itu kemudian kita baca, kita kasih sama mana persamaannya di mana atau ada potensi yang ini, baru kita biasanya apa? Kita coba cari. Ini hasilnya apa? Dan kurang respon dari para pihak dan melakukan mediasi yang tercipta perdamaian di antara mereka sehingga mediasi sangat sulit untuk dilaksanakan. Berarti kan menjadi pertanyaan, ada nggak ya upaya pengadilan agama atau negeri dalam mensosialisasikan pentingnya proses mediasi dalam perkara? Nah, berarti kan ini menjadi apa? Menjadi pertanyaan selanjutnya dari hasil penelitian ini. Wah, ini bisa jadi penelitian saya nanti kalau misalkan ke PA, Kementerian Agama atau Negeri, kira-kira bagaimana ya peran pengadilan agama negeri dalam mensosialisasikan pentingnya proses mediasi dalam berperkara. Karena kenapa? Karena proses mediasi itu sudah diatur oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Nah, apakah nanti PA itu turun lapangan? Bagaimana skema strategi sosialisasinya ini? Karena kan adanya mediasi itu sebagai sarana ataupun usaha daripada pengadilan agama ataupun negeri untuk menyelesaikan pertikaian ataupun konflik yang ada yang masuk di dalam ranah pengadilan atau yang disebut sebagai ranah litigasi. Nah, ini kan akhirnya apa? Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang butuh kita teliti lagi. Jadi kita memodifikasinya itu adalah dengan kemudian bisa dengan meneliti lebih dalam, ya, atau meneliti lanjutan dari apa yang sudah diteliti oleh orang lain. Kemudian ini juga misalkan, ini juga sama ini. Belum bisa dikatakan belum maksimal karena faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya petugas yang ditugaskan menjadi mediator di pengadilan agama dan kurangnya kesadaran dari pihak akan pentingnya mengetahui dan melaksanakan permohonan. Maka dari itu apa? Kemudian kan jadi pertanyaan lagi. Bagaimana kemudian upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya proses mediasi? Nah, ini kan bisa lagi melalui PA atau bagaimana kontribusi perguruan tinggi dalam pengabdian masyarakat kemudian menyampaikan pentingnya arti mediasi segala macam. Ya, ini sama. Jadi nah ini juga sama. Kondisi dari para pihak itu sendiri serta perkara yang sudah dikatakan. Intinya apa? Dengan seperti ini teman-teman nanti kalian akan dapat dengan cepat dan mudah memetakan apa yang akan kita menjadi penelitian kita. Nah, dengan ini juga kita tidak akan insya Allah meminimalisir kita terjebak dalam plagiasi ataupun sama dengan penelitian terdahulu. Maka pentingnya proses ini namanya proses literatur review. Literatur review. Kita membaca dan mencari beberapa penelitian-penelitian yang sudah terpublikasi, baik dari skripsinya orang atau sudah terpublish di jurnal, kemudian kita baca. Cara yang sederhana dan agak mudah dibuat seperti ini. Nah, silahkan nanti teman-teman itu bisa kemudian mengembangkan kembali, ya, mengembangkan kembali tentang tadi sesuai dengan prosesnya atau minat dari teman-teman. Nah, selain dari Google Cendikia, ini teman-teman juga bisa melihat daripada saya pengen tahulah kira-kira skripsi-skripsi yang sudah pernah publish di kampus-kampus. Kalian bisa jadi repository. Misalkan punya usulan, repository, usulan, kan? Jadi misalkan repository eh, Fakultas Agama ataupun Fakultas Agama Islam Unisula. Dan mulai bidang berarti repository misalkan Fakultas Syariah
dan hukum. Saya pengen mau misalkan kok dari ini Fakultas Sari Hidayatullah. Nah, misalkan isunya tahun berapa? Tahun 2024. Nah, ini sebenarnya bisa lihat dari sini. Akibat hukum atas pelanggaran serupa terpidana korupsi selama masa pengadu hukuman. Nah, ini kan macam-macam kita bisa melihat di sini. Nah, kan bisa via open. Nah, kita bisa melihat, oh ada mekanisme ganti rugi oleh PT Kereta Komuter. Nah, kita bisa melihat dari abstraknya. Nah, dan biasanya ada sebagian yang kampus itu mengupload semua skripsi. Ini kan 94 lembar, berarti skripsi full. Ada yang hanya abstraknya aja. Nanti bisa dibaca-baca ini. Jadi ngambilnya dari mana? Dari repi, repository, repositori kamus-kamus. Nah, untuk memudahkan tadi mencari inspirasi-inspirasi yang kita inginkan, misalkan tentang perkawinan. Jadi lebih pada silakan nanti teman-teman bisa dikembangkan sendiri. Jadi itu salah satunya strategi. Kira-kira teman-teman sudah ada belum minatnya? Monggo silakan. Selanjutnya kita diskusikan aja di apa namanya judul ataupun yang kira-kira teman-teman sudah ada minat Pak. Kira-kira saya kalau saya kayak gini gimana? Karena 80% dari mata kuliah ini lebih kepada praktek ya, tidak lebih pada teori. Jadi makanya di akhir itu sebenarnya banyak kan nanti klinik klinik untuk proposal skripsi. Monggo silakan teman-teman kalau misalkan ada yang ditanyakan terlebih dahulu silakan. Bapak izin bertanya. Monggo Mbak. In, untuk yang pembagian, nanti ada pembagian kelompoknya gitu ya, kelompok dosen pembinanya itu melalui dengan Bapak juga atau ada yang lainnya, Kak? Gimana? Yang Kurang jelas Mbak. pembagian dosen pembina. Mm-mm. Jadi nanti teknisnya adalah dosen pembimbing itu dibagi sesuai dengan minat daripada ataupun tema ataupun topik dari skripsi. Kapan itu pembagian dosen pembimbing? Jadi kan begini, sekarang teman-teman itu kan berarti bimbingan penulisan skripsi. Semester depan itu berarti sudah masuk misalkan anggap itu semester 7. Semester 7 itu biasanya di bulan September Oktober. Jadi teman-teman kan sekarang April. September Oktober itu sudah masuk dalam kalender seminar proposal skripsi. Nanti mahasiswa itu dipersilahkan untuk mendaftar seminar proposal skripsi. Kalau sudah mendaftar, nanti di prodi itu ada namanya biro skripsi. Biro skripsi kemudian sidang terkait tentang proposal skripsi yang masuk. Dalam sidang itu kemudian menentukan mana judul skripsi yang diterima atau yang ditolak atau ditolak tapi bisa direvisi. Nanti kemudian setelah sidang mana yang diterima, mana yang direvisi itu nanti kemudian sudah dibagi dosen pembimbingnya. Nah, sebelum proposal skripsi itu nanti proposal digarap bersama dengan dosen pembimbing. Baru nanti diseminarkan. Nah, kalau misalkan mata kuliah, ini saya sudah memang 3 tahun ini, mata kuliah ini itu mata kuliah yang memang di akhirnya itu produknya adalah menghasilkan produk proposal skripsi yang siap diseminarkan. Adapun nanti ketika sudah mendapatkan bimbingan atau pembimbing, itu kan lebih mudah. Tinggal menyampaikan ke pembimbingnya, Pak, saya itu kemarin waktu mata kuliah ilmu skripsi sudah ada proposal seperti ini. Wajahnya kayak gini, datanya juga saya sudah melaksanakan pra-riset. Maka mata kuliah ini juga silakan
saya sangat-sangat mendorong semester ini teman-teman bukan hanya menggarap hanya di atas kertas tugas saja. Saya tidak begitu apa ya mengharapkan seperti itu. Biasanya 3 tahun ini tuh kalau yang kelas-kelas yang reguler itu saya sudah suruh ke lapangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan data yang kira-kira akan diteliti itu ada atau tidak. Kenapa? Karena kalau misalkan bab satu ataupun proposal skripsi gampang. Karena itu apa? Deskriptif normatif saja. Menulis seperti kalian menulis artikel ataupun paper atau tugas yang lain. Bab 2 gampang. Itu hanya menulis atau mendeskripsikan teori-teori aja. Bab 3 itu nanti sudah masuk ke lapangan, mengecek ya, mengecek data yang kita teliti. Lah, kalau misalkan datanya itu ada, berarti kita bisa lanjut. Kalau kok datanya itu sulit didapatkan, maka ya otomatis kita akan apa ya, akan kesulitan dan bisa jadi nggak bisa diteliti, nggak bisa dilanjutkan skripsinya. Kenapa? Karena datanya sulit untuk didapatkan. Kalau misalkan datanya tidak ada, sulit didapatkan, berarti otomatis ada satu apa ya? Akibatnya adalah bisa jadi kita harus ganti skrip judul. Kalau sudah ganti judul, berarti kita harus mulai dari awal lagi. Bab satu dan bab 2 lagi. Nah, gitu. Maka saya sangat mendorong sekali kalau misalkan bimbingan penulisan skripsi ini apa ya namanya sudah mulai prariset. Kalau misalkan objek penelitiannya di mana, misalkan institusi mana, organisasi mana, silahkan bisa mendatangi. Ya, artinya prariset itu ya kita silaturahmi, kemudian saya punya minat untuk meneliti lembaga ini. Kasusnya adalah topiknya ini. Kira-kira saya diizinkan tidak? Ya, kemudian kira-kira data ini ada atau tidak? Kalau misalkan datanya ada, potensi ada, karena kan masalahnya ada di dalam institusi ataupun objek penelitian yang kita akan teliti. Nah, seperti itu. Jadi nanti dosen pembimbing itu nanti akan dibagi setelah sidang biro skripsi atau biro skripsi sudah menyidangkan terkait tentang judul ataupun judul skripsi dan proposal yang diajukan kepada prodi. Seperti itu, Mbak Rosa. Ya, matur suwun Bapak. Oke. Ada yang lain mungkin tentang proposal ataupun tentang skripsi mekanisme ataupun kalau bisa sudah pada minatnya ya bisa didiskusikan bersama tentang minatnya supaya apa? Supaya teman-teman juga jangan sampai ada yang sama. Nah, yang sama. Ada yang lain? Ini kayak pada nonton timnas ya, sepi. Kelasnya kok sepi. Sepertinya Pak. Gimana? Mungkin ya kayak ibadah nonton timnas. Ya sudah. Jadi eh gini, eh, teman-teman berarti setelah ini saya tugasnya adalah tadi membuat literatur review ya semacam tadi yaitu apa namanya membuat semacam tadi yang sudah saya sampaikan di sini ya. Nah, yang contohnya seperti ini. Nah, sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Lah, kemudian besok malam ada kelas enggak, Mbak? Malam. Besok malam ada kelas enggak? Kalau nggak ada kelas, saya ngasih kelas tambahan besok. Sebentar Pak. Gimana? Sebentar. Lihat jadwal.
besok malam tuh ada psikologi keluarga Kak jam 18.20. 18.20. Ah, habis psikolog keluarga jam setengah 8 kayak gini, saya bisa nambahkan nggak ngasih tambahan untuk mata kuliah ini. Nanti bisa disampaikan ya, karena kan kita juga kemarin banyak banyak liburnya, karena selama bulan Ramadan memang saya memang pengennya ya tetap fokus saja ke ibadah sholat tarawih. Nah, gitu. Besok malam saya ngasih tambahan kelas ini tentang BPS. Ya. Lah teman-teman silakan sudah bisa menggarap ini mulai malam ini. Ya, besok saya harapannya itu sudah ada yang menyetorkan dan siap dibedah. Artinya gini, kalau kalau kelas-kelas saya yang biasanya itu, jadi saya itu memang lebih monggo silahkan siapa yang mau dibedah. Jangan sampai kemudian malu ataupun takut. Justru kalau misalkan dibedah, itu malah mendapatkan keuntungan. Artinya masukan-masukan yang bisa ditindaklanjuti. Ya, kan biasanya kan ada yang malu Pak. Kalau jangan sampai malu orang ini untuk kebaikan bersama, ya kan? Oh, ya kalaupun misalkan ada yang salah kan justru dari kesalahan itu kita sudah nyaman. Nyamannya itu kenapa? Nyamannya kita berarti sudah ada masukan dibandingkan orang yang tidak mengerjakan, kemudian juga tidak mau dibedah. Ya. Maka silakan mulai malam ini nanti mungkin saya share di ini ya. Silakan nanti bisa di-download apa namanya contohnya dan bisa ditindaklanjuti. Ya. Karena bisa use. Hmm, bentar. Apa namanya? Nah, sudah saya kirimkan di chat ya, Mbak ya, Mas Tian. Itu silakan nanti bisa di-download, kemudian bisa di apa namanya? Bisa dibuat besok malam. Yang saya harapkan adalah teman-teman bisa eh, memodifikasi sudah ada bahannya lah yang bisa kita diskusikan besok malam jam setengah 8 setelah kelas psikologi keluarga. Saya nggak lama-lama paling 1 jaman aja atau mungkin 40 menit ini ya bisa untuk menambah dan mengejar kekurangan kita yang kemarin. Kenapa? Karena kalau ini sudah fix, nanti baru saya masuk ke dalam cara penulisan latar belakang. Mana yang variabel, mana yang ini ya saya di awal ini pengen pengen tahu minatnya dan apa yang kira-kira teman-teman ingin ajukan untuk proposal skripsi. Seperti itu. Karena saya tidak mau kelas ini hanya sebatas kelas yang hanya dilalui begitu saja tanpa adanya target. Targetnya adalah ya proposal yang siap diseminarkan. Maka besok kalau sudah fix, maka nanti akan saya masuk ke dalam variabel judul, kemudian cara penulisan latar belakang, kemudian nanti rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kemudian tujuan penelitian. Sehingga nanti di akhirnya itu eh, terwujud satu proposal yang siap diseminarkan untuk semester depan. Silahkan bebas nanti objek penelitiannya teman-teman yang di daerahnya sendiri juga tidak apa-apa, gitu kan. Ada yang unik, yang menarik untuk diteliti, silahkan. Lebih baik juga. Yang kita biar mudah saja di daerahnya masing-masing, tidak harus di Semarang ataupun Jawa Tengah. Ya, di Sumatera silahkan, Sulawesi silahkan, Bengkulu silahkan, bebas. Seperti itu ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini bisa di-download yang ada di chat. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, nanti silakan dibagi saja ke teman-temannya yang baik. Kalau mungkin tidak ada yang ditanyakan, itu aja mungkin dari saya. Uh, Ntar saya screenshot apa? Saya screenshot. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, Bapak. Ya.
Mana kemana?